Setiap peserta didik adalah individu yang unik dengan bakat, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurikma SPD. Saya adalah guru di SD Negeri Jabung. Pada video kali ini, saya akan menceritakan bagaimana saya melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas. Pembelajaran diferensiasi memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing. Dengan teknologi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan menarik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi pada materi perubahan energi di kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Ibu sangat senang karena kita bisa bertemu lagi untuk belajar pada pagi hari ini. Namun, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Video pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat membuat siswa lebih tertarik pada materi pelajaran, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Video juga dapat menyajikan informasi secara visual dan audio, sehingga siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang abstrak atau sulit dijelaskan. Baterai bola radiodu bisa dia berbunyi, berarti itu perubahan energi kimia menjadi energi bunyi proton. Energi kimia. Saat menggunakan video pembelajaran, guru juga dapat menjeda video tersebut untuk menjelaskan konsep-konsep yang perlu penekanan kepada peserta didik sehingga mereka lebih paham tentang konsep yang akan dijelaskan. Setelah mendapatkan paparan materi dari video, peserta didik dapat langsung mentransmisikan pemahaman mereka melalui aktivitas yang terstruktur dalam LKPD interaktif. LKPD ini dirancang untuk mengulang dan memperdalam konsep-konsep yang telah dijelaskan dalam video, sehingga pemahaman peserta didik menjadi lebih kuat dan tahan lama. LKPD dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam dalam kelompok heterogen. Dengan demikian, setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya masing-masing. LKPD yang bervariasi dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah. Selain itu, LKPD juga dapat dirancang untuk mendorong siswa bekerja sama dalam kelompok kecil, sehingga siswa yang lebih kuat dapat membantu siswa yang masih mengalami kesulitan. Setelah menyelesaikan LKPD, peserta didik diajak untuk melakukan tim games turnamen memanfaatkan Chromebook yang sudah diintegrasikan dengan aplikasi Quizizz yang telah disiapkan guru.
Permainan dengan quizzes dapat mengulangi dan memperkuat materi yang telah dipelajari melalui LKPD. Pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam quizzes akan menguji pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari. Permainan yang kompetitif akan membuat peserta didik lebih antusias dan terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka akan termotivasi untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Melalui games, peserta didik dapat belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan saling membantu. Mereka juga akan belajar menghargai pendapat orang lain dan menerima masukan. Selain itu, penggunaan Chromebook dan quizzes memperkenalkan peserta didik pada teknologi yang relevan dan mengajarkan mereka cara menggunakan alat-alat digital untuk belajar. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, memiliki pandangan yang mendalam tentang pendidikan. Salah satu konsep penting dalam pemikiran beliau adalah kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah selalu menyesuaikan diri dengan kodrat zaman. Artinya, pendidikan tidak harus boleh statis dan bertumpu pada tradisi masa lalu. Pendidikan harus mampu merespon perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah pembelajaran selesai, saya meminta 2 orang perwakilan dari siswa untuk memberikan pendapat mereka tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang Senang. Kenapa senang? karena ada banyak yang saya tahu perubahan energi. Oh, perubahan energi. Senang bisa main game? Senang, Nah, walaupun tadi ada kendala ya, tapi nggak apa-apa, senang main gamenya. senang. Senang. Shipa, bagaimana perasaannya hari ini? Saya sangat senang, Kenapa? Mbak. Kenapa Shipa senang? Sang bermain game dengan komputer. Oh, karena bermain game pakai komputer? Jadi Shipa belajar pakai komputer jadinya ya? Ya. Ya, terima kasih Shipa. Setelah proses pembelajaran, guru dapat mengevaluasi sejauh mana peserta didik telah memahami materi pembelajaran dengan mengukur hasil belajarnya.